gara-gara duit semuanya jadi berujung rumit. Tapi kalau nggak ada duit juga jadi sulit. Makanya setuju nggak sih kalau uang bisa merusak pertemanan? Seperti kasusnya Nikita Mirzani yang masih terus bergulir hingga hari ini. Tapi siapa yang sangka sih kalau Nikita Mirzani dan Reza Gladys ternyata dulunya pernah sedekat nadi dan bercanda tawa bareng loh. Gak cuma itu, perkara duit, pertemanan para selebriti ini juga sempat goyah karena membangun bisnis bersama yang malah berujung gagal. Bener kan? Ujung-ujungnya pasti karena duit. Tapi ada gak ya yang tetap awet hubungannya karena duit? Kita bahas hari ini di Spill the Tea. Nggak selesai-selesai deh. Apanya? Lu minum dari tadi nggak kelar-kelar. Iya. Tadi di sana udah minum, di sini minum lagi. Masing-masing tuh ada, gue nggak selesai minum, nggak selesai tacap, nggak selesai. WA. Atau ada juga kasus yang nggak selesai. Aduh, netizen itu ngerasa kayak nonton drakor lama-lama katanya gitu ya. Ini mana ujungnya, karena netizen Indonesia itu kan selalu pengen tahu apa hasil akhirnya. Iya. Kita bahas, boleh kali kita angkat gelas Kita dulu. spill dulu. Selamat datang di Spill the Tea. Kasus yang memang semua netizen pengen tahu ujungnya apa itu adalah kasusnya Nikita Mirzani. Udah pasti ya. Kenapa? Karena ini juga panjang sekali dan juga banyak banget netizen yang tiap ada live sidangnya itu bener-bener ditontonin loh, kayak nonton drakor nih apa nih. Tapi lu tahu nggak sih katanya itu 4M itu untuk menutup mulut cucu loh. Itu kan yang rame Yang lagi diomongin rame orang. kan. Padahal mama mah dikasih 20.000 juga diem ya deh. Udah makan. 4M itu kayaknya udah nggak layak diomongin deh. Bukannya katanya uangnya juga udah buat KPR atau gimana gitu kan? Really? Oke. Iya. Wow, oke. Kita spill dulu videonya baru kita jelasin, boleh ya? Iya. Nah, dari video yang tadi kita spill, kita lihat penuturan jujur dari Nikita Mirzani yang mengatakan kalau dia itu merasa terzolimi sebetulnya dengan perkembangan kasus ini. Niatnya dia kan sebetulnya katanya membela masyarakat para pengguna skincare tuh gitu ya. Dan dia merasa agak masuk akal sih kenapa dia merasa terzolimi. Bukannya 4M itu adalah kesepakatan bersama, begitu udah diterima, begitu mungkin she spend it gitu, udah dipakai, terus sekarang kok dituntut dan beda gitu. Kesepakatan apa sih, endorse? Kesepakatan. Lu pernah nggak? Agreement untuk tutup untuk gua nggak akan review jelek kalau nggak salah. Iya. Tapi ada video review bagusnya? Ada nggak? Nah itu dia deh. Mungkin. Isdalia. Aku jadi bingung jawabnya. Iya. Nggak tahu ada apa enggak. Sebenarnya sarjana hukum yang mana sih? Netizen juga ikut berkomentar. Ada yang bilang gini, Reza Gladys tidak pernah muncul di persidangan. Itu juga yang bikin orang gatel. Kok Reza Gladysnya, gue sih nggak tahu ya. Maksudnya gue juga termasuk netizen yang nunggu-nunggu. Kok yang sebelah sana nggak keluar-keluar ya? Kok yang sebelah sana nggak dipanggil-panggil? Aku nggak tahu alurnya ya. Ada yang bilang emang belum waktunya gitu. Iya, memang ada yang bilang belum waktunya. Tapi kan sekarang di zaman sosial media ya, Semua pengen cepet. Semua pengen cepat. Kita cari Reza Sabar Gladys. ya netizen, sabar ya. Nggak Kita bisa. tunggu pada masanya. Kita search Reza Gladysnya di mana nih, sementara Niki lagi di sidang. Reza Gladys lagi main jualan, padel. lagi Oh gitu. Lagi main padel. Kadang berkuda, kadang lagi paddle. Kita spill dulu ini videonya Reza Gladys yang lagi paddle with bestie. Zaman sekarang aku tuh paling menghindari mengumbar kebestian aku di sosial media. Bukan apa-apa ya. Saya tunggu. Lo menghindari perbestian lo di sosial media. Udah nggak punya bestie lu, say. Bestie lo cuma pagi-pagi di TikTok lo tuh. Kita baca komentar dulu nih. Iya. Katanya. Ini pedes banget nih mulutnya hari ini. Katanya meminta keadilan. Giliran hari sidang nggak pernah datang. Cenah. Karena mungkin si netizen tuh pengen melihat ini dua ini mungkin kayaknya ngejogrok hadir dua-duanya gitu ya. Iya. Padahal sebenarnya seharusnya bertahap ya. Kita tuh kan sebagai penikmat, sebagai pengguna skincare, mungkin selama ini kita juga banyak digoreng oleh fakta di luar sana. Itu kan sebetulnya yang katanya dibela sama Niki itu cuman pengen supaya pengguna skincare itu mendapatkan informasi yang tepat. Edukasi terhadap skincare itu boleh nggak sih sejujurnya dan seutuhnya. Oke, baik. Coba kita tanyakan dulu pada dua rekan kita. Bagaimana menurut Karen Delano dan Kita juga spill ini dia. No, Ya, di-spill kita tuh. bilang apa? Spill. Terlepas dari kasus hukum yang begitu pelik yang terjadi pada Niki is an entertainer. Once an entertainer, always be an entertainer.
di ruang pengadilan pun perhatian. Cantik ya? Perhatian publik itu kayaknya dipuaskan dengan penampilan Niki yang cantik, bajunya keren, udah gitu kalau gue tau gak yang gue perhatiin? Dipanggil dia dadah-dadah, pose-pose. Iya, tapi tau gak kalau yang gue perhatiin apa? Apa tuh? Wajahnya dia loh. Kenapa Glowing tuh? ya, Nek? Glowing, hidungnya bagus banget, ya, liftingnya Gak kena matahari bagus. kali ya, jadi ini ya, jadi iya. perawatan mulu ya. Cakep banget. Di Boleh gue dalam. masuk nggak? Boleh gue Apa? masuk. Kalau ditanya ke Niki akan jawab, karena pakai skincare-nya bukan yang abal-abal. Ini kita spill ya video Niki dan Reza Gladys lagi? dan suami itu. Kenapa? Ada videonya, dulu tuh mereka bestian loh. Really? Iya. Sama Reza Gladys? Iya. Tuh, Ada netizen komen yang bilang tuh. gini nih, ternyata baru tahu mereka pernah canda tawa, kadang yang jadi musuh adalah kawan deket. Wow. Ya Allah Mama, kita kan udah canda-canda hari ini ya Ma. Aduh, Coy, jangan. Mama gue jangan. Ini kan yang tadi kita bahas adalah yang tadinya manis gara-gara duit akhirnya jadi berantakan. Ya kan ujung-ujungnya duit. Mungkin nggak kalau memang dari dulu Iis Dahlia itu nggak pernah kekurangan duit. Makanya adem ayem aja. Ngerti nggak lo? Kayak pernah nggak berantem sama teman gara-gara duit? Nggak pernah. Enggak, tapi dia hampir miskin nih. Dia waktu COVID, Iya COVID kan? dia harus bayar rumah 250 juta per Cicilan, bulan. Wih, rumah yang luas banget itu ya. Kalau gue dulu gue kan memang sama Yuni Sara tuh bestie banget sampai udah kayak saudara. Pernah sih kita bikin restoran bareng, tapi aku nggak pernah beribut karena kita saling memahami. Udah usia dewasa ya saya. Tapi kita ada temen nih yang dulu pernah bisnis bareng. Ya itu tadi tuh gue menghindari yang hal kayak gini nih. Kayak zaman dulu. Masalah duit, pertemanan jadi retak. Kita juga nggak bisa melupakan apa yang terjadi sama lu namanya sama Ayu Ting Ting. Iya, mereka pernah punya masalah. Rupanya dulu sempat, walaupun sekarang sih kayaknya udah baik-baik aja. Dulu masalah, oke, katanya dulu itu Luna sempat mau pengen hire, gue sampai udah lupa loh, Bo, cerita ini pernah ada. Yang sama clothing ya? Clothing untuk brand ambassador, dulu tuh Luna tuh punya satu clothing untuk brand baju ya. Sampai akhirnya, gue nggak tahu to be exact, tapi memang itu tidak pernah kejadian. Tapi paling enggak, sekarang mereka sudah saling memaafkan. Sebenarnya whatever masalah itu pasti mungkin dalam case tertentu ada orang bermasalah ya. Yang penting tuh akhirnya saling emang memaafkan. ribut dulunya katanya. Iya, gitu iya. kan. Mungkin gak ribut yang gimana-gimana tapi sempat perang dingin. Suasana gak enak lah. Ini kita spill dulu video akhirnya Luna sama Ayu memperbaiki hubungannya dan saling bermaaf-maafan. Tuh udah jadi bestie lagi. Makanya kemarin waktu Luna kawin di Bali, ada gak sih Ayu Ting Ting? Gak diundang, Say. Sempat ada beredar, kita lagi pada joget. Itu si Melani lagi joget sama Ayu Ting Ting, seru banget sih. Ada Milan juga, itu Ayu Dewi lagi. Ayu Dewi. Tapi emang basicnya kalau kata aku mah Luna sama Ayu nih bukan bestie dalam artian kalau lagi nggak di tempat syuting main. Dia tuh ketemunya di tempat syuting. Jadi beda sama lu, kalau lu kan nggak jarang di tempat syuting tapi lu main. Siapa yang ternyata bisnis sama teman dan turn out menjadi sukses juga? Siapa? Luna. Luna sama Marian Romantir, temannya dia, bukan artis tapi maksudnya teman dekatnya Luna. Mereka kan membangun TS Media kan, bareng pasti udah pernah diundang. Dan akhirnya kan juga sekarang ya growing bersama, bersahabat juga, terus akhirnya juga bisnis juga sama-sama. Gini, boleh sama teman bisnis tapi dia harus punya hati yang luas banget. Ketika ada something happen gitu kita harus bisa memahami satu sama lain. Tingkat pemahamannya tuh harus di atas rata-rata banget. Mungkin tingkat pemahamannya Rudy Salim yang mengaku pernah rugi sampai 70 M. Ini kan ini tuh bukan 70 juta ya, Nek. 70 M ya sama Raffi Ahmad dan ngaku dia kapok. Maksudnya dia nggak kapok kapok berbisnis. Kapok berbisnis sama... Enggak, dia nggak kapok. Nggak kapok, Rudy. Ya ampun, Pak Rudy saya punya proposal bisnis. Kalau lo kayaknya udah Pak Rudy deh, Nek. Acara masak, Nek. Terus Raffi juga pernah punya bisnis sama sahabatnya Baim tuh di Bali. Tupai juga tuh restoran. Tutup. Tupai. Pertanyaan gue, Raffinya kapok apa enggak bisnis sama teman? Enggak. Coba kita spill videonya ya.
Menurut gue itu termasuk salah satu proses pendewasaan hidup loh. Iya, kehilangan uang, berantem sama uang, rugi karena uang, punya uang dadakan, terus gimana manage-nya. Duit itu adalah milestone pendewasaan. Ya, betul sekali. Apalagi berantem sama temen gara-gara uang. Tapi ada yang benar-benar truly akhirnya benar-benar separate ya. Jadi nggak berteman lagi karena kan money reveals your true character. Dengan kelihatannya baik nih berteman, begitu ada uang nih. Ternyata dia emang bener-bener pokoknya uang semua buat gue, greedy banget gitu. Siapa Bu? Hah? Inisial doang boleh nggak? Siapa? Coba di spill. Hanya sedikit deh yang berhasil, siblings, sisters, brothers, bisnisan dan sukses kayak Shirin sama Saskia Sungkar. Itu tuh contoh yang clothing baju juga. Iya, makanya gue bilang kan siblings. Itu contoh yang sukses tuh. Hanya sedikit yang mampu begitu. Tapi saudara pun bisa akhirnya nggak ada kata satu darah loh. Kalau udah soal duit ada juga yang begitu ya kan? Ada juga. Ngeri loh ya kan? Kan katanya ada orang bilang duit itu nggak kenal saudara. Betul. Makan dulu. Yuk cobain ini satenya. Aku masak sendiri tadi siang. Masa sih, Tapi ini tuh memang di sini tuh yang spesial satenya. Karena dia punya sambelnya berbeza.